Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'siyatika. Allahumma ya Rabbana rzuqna taubatan qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut ma'a habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat dan taat. Amin. Dimudahkan urusan dunianya, dimudahkan urusan dakwahnya, dan yang kita hormati juga Ketua Umum Yayasan Al-Bahjah, Ustadz Bambang. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, sehat, dan mudah-mudahan beliau-beliau juga diberi kesabaran membimbing kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Para pejuang Al-Bahjah dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Pada pagi menjelang sore hari ini kita bisa mengikuti acara mulia kajian pejuang. Mudah-mudahan pertemuan jasad ini baik offline ataupun online. Muqaddimah perkumpulan hati cinta karena Allah. Baik, langsung saja kita akan membahas fikih praktis. Medi masih ingat gak, Med? Yang terakhir apa? Baik, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan bahas tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi ini ada 6, tapi yang ke-6 ini kewajiban bagi yang hidup. Ada yang mewajibkan mandi, yang pertama adalah keluar mani meskipun tanpa bersenggama. Yang kedua bersenggama meskipun tanpa keluar mani. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan. Kemudian yang selanjutnya adalah haid. Kemudian yang selanjutnya adalah nifas. Nah yang ke-6 meninggal dunia. Meninggal dunia ini bukan kewajiban bagi yang mati ya. Yang mati nggak mungkin mati sendiri. Mati sendiri? Nggak mungkin mandi sendiri. Pasti ada yang memandikan. Nah kewajiban bagi yang hidup. Jadi kewajiban bagi yang hidup adalah memandikan yang meninggal dunia. Lebih enak bahasa Indonesia, meninggal dunia ya. Mohon maaf, yang pertama apa tadi? Kayaknya yang depan nggak ada suaranya. Med, apa Med? Oke. Yang pertama adalah keluar mani meskipun tanpa bersenggama. Ini ada penjelasannya. Halal ataupun haram. Jadi caranya halal ataupun caranya haram. Halal. Jadi ada orang tidur, tiba-tiba mimpi keluar mani, benar-benar mani ya, mani. Benar-benar mani, maka hal demikian itu mewajibkan yang namanya mandi, halal. Mohon maaf, ini majelis mulia, kita angkat wibawanya majelis. Mani itu ada ciri-cirinya. Salah satu dari 3. Yang pertama, mohon maaf, baunya kurang lebih seperti adonan kanji disiram air panas, baunya menyengat itu, atau putik bunga, jadi bunga matahari diremas baunya kayak gitu, atau putih telur. Kalau enggak, yang kedua keluar ada hentakan, ini lebih nampak di laki-laki. Yang ketiga adalah ada rasa khusus. Rasa nggak perlu diceritakan kayak apa, karena masalah rasa. Pokoknya kalau ada orang menemukan bebasahan di celana dalamnya, kok bau pesing berarti ngompol, bukan mani, ngompol itu namanya ya. Karena kadang-kadang orang tuh bingung, ini mani atau bukan? Ini kan perlu paham. Ingat masalah rasa nggak perlu cerita kayak apa, karena rasa seperti kita ngajarin kepada anak kecil rasanya madu.
Anak kecil ngomong, kayak permen, bukan. Kayak tebu, bukan. Kayak gula, bukan. Kayak donat, bukan. Kayak coklat, bukan. Kasih madu, baru tahu rasanya madu. Masalah rasa nggak perlu diceritain kayak apa. Pokoknya kalau menemukan bebasahan mohon maaf, di wilayah itu kok ada ciri-ciri mani, berarti itu namanya mandi, mohon maaf, namanya mandi berarti wajib mandi, halal ataupun haram. Mohon maaf, ini majelis mulia. Seorang lelaki, mohon maaf, mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri itu hukumnya haram. Akan tetapi seorang suami, mohon maaf, ini bukan buat yang jomblo ya, paham nggak? Mohon maaf, ini majelis mulia. Saya angkat ini bukan buat yang jomblo. Yang jomblo jangan tutup kuping dulu pokoknya. Tutup kuping dulu. Mohon maaf, ini majelis mulia dan ini sering disampaikan oleh guru kami Buya, guru kita semua Buya. Kalau ada seorang suami mengeluarkan sperma dengan tangannya istri, itu tidak haram. Hukumnya diperbolehkan. Mohon maaf, ini majelis mulia, saya angkat wibawanya majelis. Ini yang jomblo-jomblo, nasib jangan denger dulu ya, paham nggak? Kemudian yang kedua penjelasannya adalah sengaja ataupun nggak sengaja. Kemudian dipaksa atau sukarela. Kemudian sadar atau tidak sadar. Ini keluar mani meskipun tanpa bersenggama. Sekarang yang kedua adalah bersenggama meskipun tanpa keluar mani. Ini bagi laki-laki, mohon maaf, memasukkan kepala kemaluan bersenggama baik secara halal ataupun haram. Halal, haram. Halal wajib mandi. Haram juga wajib mandi. Lubang depan ataupun lubang belakang, kemudian manusia ataupun binatang. Ini wajib mandi laki-laki. Kalau yang perempuan, nih bagi kaum perempuan halal ataupun haram. Kemudian lubang depan ataupun lubang belakang, kemudian manusia atau binatang, mohon maaf, yang keempat kemaluannya masih sambung dengan pemiliknya atau terpisah, yang kelima dipaksa atau sukarela. Ini laki-laki dan perempuan dibedakan, lebih banyak perempuan. Kemudian melahirkan, yang mau lahir ini, lahirannya bayi, lahirannya bakal bayi, lahirannya normal, lahirannya nggak normal. Nah, kapan melahirkan itu wajib mandi? Di saat tidak disusul oleh darah nifas. Kalau disusul oleh darah nifas, maka seorang perempuan yang habis melahirkan itu nggak boleh mandi wajib. Bukan nggak boleh mandi, yang nggak boleh itu mandi wajib. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa nih? Med, yang berapa Med? Keempat adalah head. Kelima adalah nifas. Nih, hukum belajar head nih perlu dipahami oleh kita semua. Siapa yang wajib belajar ilmu haid, nifas, dan istihadah? Yang pertama wajib bagi seorang perempuan. Wajib. Kalau nggak belajar dosa. Yang kedua wajib bagi seorang laki-laki di saat ingin berurusan dengan seorang wanita. Jadi laki-laki itu nggak boleh nikah kecuali bisa ilmu haid. Aslinya kayak gitu, asli nih, bukan palsu ya. Aslinya nih yang jomblo-jomblo, yang jones, segera daftar ke SDM biar gak jones lagi. Gak boleh nikah kecuali bisa ilmu haid, karena nikahnya sama perempuan. Kenapa? Perempuan kan haid. Kalau dia punya istrinya, ini haid bukan A. Gak tahu, kok gak tahu? Juga tahu. Kan keder juga kalau jawabannya gak tahu terus itu kan. Jadi nih yang jomblo-jomblo, halo yang online, yang offline, gak boleh nikah kecuali bisa ilmu haid. Permasalahannya Ustadz, saya udah nikah anak 5 Ustadz. Belum bisa ilmu haid, gimana Ustadz? Nih solusinya, dengerin matanya melek ya. Yang online meleknya matanya. Yang offline melek ya. Dengerin. Kalau udah nikah kok belum bisa ilmu haid,
Yang pertama, langkahnya nih, yang pertama adalah belajar lalu ngajarin anak dan istrinya. Kalau bahasa lainnya mah mondok dulu. Jadi mondok belajar ilmu haid aja, kursus sama Ustadz Hudaya. Setiap apa sih? Ustadz Hudaya, sama apa sih? Hah? Rabu malam Kamis. Ya, kursus sama beliau ya. Jangan sama saya ya. Sama beliau, sama Sekum. Kursus ilmu haid. Ya, ini yang belum bisa. Ini bener loh, paham nggak? Ini wajib, paham nggak? Belajar lalu ngajarin anak dan istrinya. Belajar dulu lalu ngajarin. Gimana mau ngajarin? Mau belum belajar. Belajar dulu, baru ngajarin. Ya, paham? Paham, Ed? Nah, Ustadz nggak bisa belajar. Yang kedua, ini sebelum habis. 1 menit ke depan, bukan ke belakang. Yang kedua apa ketiga nih? Yang kedua, datangkan guru untuk mengajarinya. Jadi datangkan guru untuk ngajari anak dan istrinya, ajari ilmu haid gitu kan. Datangkan guru. Aduh, gak bisa. Ya udah, yang ketiga, jangan larang anak dan istrinya untuk belajar ilmu haid. Solusinya gitu nih, yang ketiga, solusinya apa? Datangkan, jangan larang. Yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga, jangan larang anak dan istrinya untuk belajar ilmu haid. Ini yang perlu kita pahami di saat memahami haid. Jadi jangan sampai yang laki-laki nih, pejuang banin nih, jangan sampai haid, saya mah nggak haid. Alhamdulillah nggak haid. Iya nggak haid, tapi wajib belajar karena mau nikah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah meninggal dunia. Ini kewajiban bagi yang hidup. Terakhir, meskipun hadasnya lebih dari 1, tetap wajib mandinya sekali. Misal ada orang hamil tua. Hamil tua itu berapa bulan, Med? Hamil tua, hubungan suami istri, wajib mandi. Keluar mani, wajib mandi. Keluar darah nifas setetes, mandinya cuma sekali. Ya, jadi meskipun hadasnya berkali banyak, lebih dari 1, tetap wajib mandinya cuma sekali. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan diberi pemahaman yang benar, diberi kemudahan mengamalkan ilmu, dan mudah-mudahan hajat kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf wa dasalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam